Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya sungguh bersukacita karena kita semuanya boleh diberikan kesehatan yang sempurna oleh Tuhan. Kita sudah dipelihara dengan baik oleh Tuhan, bahkan Tuhan sudah melindungi kita dan menyertai kita sepanjang waktu yang lalu sampai hari ini. Semua menunjukkan kasih Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini, dan kita buka terlebih dahulu acara ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebentar akan mendengarkan renungan firman Tuhan secara singkat untuk mengisi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami memerlukan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kami, biar firman Tuhan boleh bertumbuh secara lebat dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang anak gadis. Ya. Nah, bagaimana kisahnya? Saya akan ceritakan bahwa ketika seorang bupati dari suatu daerah, dia turba, jadi artinya turun ke bawah, meninjau warganya yang tinggal di perkampungan yang miskin. Nah, ketika dia meninjau dari keluarga ke keluarga, dia menemukan ada satu keluarga yang sangat miskin, di mana anak gadisnya sedang mengalami sakit yang cukup berat, yang dirawat di rumah dengan apa yang ada, sesuai dengan kemampuan daripada keluarga tersebut yang amat miskin. Tidak menggunakan obat-obatan standar, tapi menggunakan obat-obatan herbal, tradisional. Dan karena penyakitnya cukup berat, maka sang bupati segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa anak gadis itu ke rumah sakit. Kemudian bupati mendatangi kepala rumah sakit dan mengatakan semua biaya anak gadis ini akan saya tanggung, berikan kamar yang terbaik, ya, diberikan kamar kelas 1 dengan fasilitas terbaik sehingga keluarganya juga bisa bermalam di dalam kamar itu. Jadi termasuk kamar sebangsa VIP begitu ya. Kamar terbaik dan semua biaya itu ditanggung oleh sang bupati. Nah, kemudian anak itu dirawat, diberikan obat yang terbaik, kemudian hasil laboratorium yang terbaik, dan diberikan makanan yang terbaik. Pada suatu hari, seorang suster perawat masuk ke kamarnya dan membawa satu gelas besar berisi penuh susu. Kemudian sepiring makanan yang sangat enak, karena memang itu kelas VIP. Ya, jadi diberikan kelas yang terbaik yang menurut bupati akan dibayar oleh dia. Kemudian setelah itu dia berpesan kepada si anak gadis, sang suster perawat itu, "Nak, kamu boleh menikmati susu dan makanan ini." Lalu dia pergi keluar. Tidak beberapa lama kemudian, sang suster perawat masuk ke kamar si anak gadis. Tapi dia sangat heran karena segelas susu tidak diminum sama sekali dan makanannya juga tidak disentuh. Sehingga dia penasaran dan bertanya, "Nak, kenapa kamu tidak meminum susu ini? Kamu tidak memakan makanan yang disediakan. Ini untuk kamu. Apakah kamu kesulitan untuk memakan dan meminumnya?" "Oh, tidak Bu," kata anak gadis itu. "Masalahnya ibu tidak mengatakan pada saya berapa banyak
saya boleh minum susu ini dan berapa banyak saya boleh makan makanan ini. Karena di rumah saya kalau ibu membawa susu, maka 1 gelas susu itu diminum berempat. Tidak pernah saya meminum 1 gelas susu secara utuh. Karena kami ada 4 bersaudara. Jadi kami meminum 1/4 gelas masing-masing. Demikian juga ketika ibu membeli makanan. 1 piring tidak pernah kami habiskan sendiri. Selalu kami bagi 4. Jadi karena ibu tidak memberitahukan kepada saya seberapa banyak saya bisa minum dan seberapa banyak saya bisa makan, saya tidak berani meminumnya dan saya tidak berani memakannya. Kemudian si suster perawat yang mengerti dan mengetahui kemiskinan dari anak gadis itu, dia tidak dapat menahan air matanya. Dia tahu penderitaan dari si anak gadis yang tidak bisa menikmati secara penuh segelas susu dan secara penuh sepiring makanan karena kondisinya. Maka si suster perawat mengatakan, kamu boleh meminum semuanya. Habiskan 1 gelas susu ini dan kamu boleh memakan semuanya. Makanlah sampai habis makanan ini. Baru sesudah itu si anak gadis menikmati minuman susu dan makanan sepuasnya. Si anak gadis baru bisa menikmati minuman susu sepuasnya 1 gelas penuh dan makanan sepuasnya 1 piring penuh dihabiskan sendiri. Ketika si suster perawat mengatakan, kamu boleh meminum sepuasnya, itu memang bagian kamu. Kamu boleh memakan sepuasnya, kan itu memang bagian kamu. Dan memang disediakan untuk kamu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini sama dengan keadaan kita, orang-orang percaya. Kadang-kadang Tuhan selalu memberikan kepada setiap orang percaya itu berkat yang melimpah. Tetapi kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah memberikan berkat melimpah kepada kita. Sehingga kita tetap hidup dalam ketakutan. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberikan berkat yang melimpah kepada kita. Tetapi kita masih diliputi dengan kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan berkat yang melimpah, mari nikmatilah berkat yang melimpah itu sepuasnya. Karena memang Tuhan tidak pernah menyediakan berkat yang pas-pasan. Tidak pernah menyediakan berkat yang sedikit. Tidak pernah menyediakan berkat serba kekurangan. Tidak pernah. Kalau Dia memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, Dia akan memberikan berkat yang melimpah kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga Bapak Ibu bisa menikmati berkat yang melimpah itu sepuasnya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita mengerti. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan karena tidak menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Gak perlu khawatir tentang hidup kita, karena berkat itu sudah disediakan pada kita. Gak perlu takut menghadapi apapun dalam perjalanan hidup kita, karena segala kebutuhan-keperluan kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Yehova Yireh, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang sungguh pemurah. Dia suka memberi dan suka memberkati secara melimpah kepada kita. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan menyediakan berkat yang melimpah untuk dapat kita nikmati. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 28 ayat yang ke-25 bagian B, tetapi siapa percaya kepada Tuhan,
diberi kelimpahan. Sekali lagi, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Memang sifat karakter Tuhan memberkati siapa saja yang percaya kepadanya. Memberkati orang-orang percaya dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan tidak pernah memberi berkat yang kurang atau berkat yang sedikit, tapi Tuhan menjanjikan berkat yang berkelimpahan untuk kita nikmati. Demikian juga di dalam Kejadian pasal 22 ayat 17, ketika Tuhan memberkati Abraham begitu berlimpah, setelah Abraham ternyata menunjukkan kasihnya dan ketaatannya yang sangat luar biasa kepada Tuhan, sehingga dia bersedia mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal, meskipun tidak sampai anaknya dibunuh karena dicegah oleh Tuhan, tapi ketaatannya yang membuat Tuhan itu kagum, sehingga Tuhan memberkati Abraham melimpah-limpah. Ketika melihat anaknya itu taat, patuh, percaya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 22 ayat yang ke-17. Maka aku, kata Tuhan, akan memberkati engkau. Engkau di sini adalah Abraham, berlimpah-limpah. Sekali lagi, tidak pernah pas-pasan, tapi selalu berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Perhatikan, Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Memang Tuhan selalu ingin dan suka memberkati anak-anaknya secara melimpah. Tidak pernah secara pas-pasan. Mari kita menikmati berkat Tuhan yang melimpah itu dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Allah memang suka dan senang memberkati kita secara melimpah-limpah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kadang kami tidak sadar Tuhan, kalau Tuhan suka memberkati kami dengan berkat yang melimpah-limpah untuk kami nikmati Tuhan. Ketika kami tidak mengerti bahwa Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah, seringkali hati kami dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran. Seringkali kami menanyakan apakah kami cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberkati kami secara melimpah. Tuhan tidak akan membuat kami kekurangan. Tuhan tidak akan membuat kami hidup dalam kelaparan. Kami percaya semua keperluan dan kebutuhan kami itu dicukupi Tuhan, karena Engkau adalah Yehovah Yireh, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.